Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 143. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين, yang artinya, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepada Musa, ya Tuhanku, maksudnya Allah berfirman kepada Musa. Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Shadaqallahul azim. Jadi bagaimanakah penjabarannya ayat ini? Dan ketika Musa datang untuk bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu. Jadi yang diisyarahkan Nabi Musa itulah seperti yang disangka-sangka oleh seluruh manusia. Selama ini seolah-olah Allah itu bisa didhahirkan, seolah-olah
anggapan kita manusia Allah itu wujud seperti wujudnya segala sesuatu. Anggapan kita selama ini wujudnya Allah itu sama seperti wujudnya diri kita. Jelas, nampak, nyata, bisa dilihat. Itulah pemahaman-pemahaman kita selama ini umat manusia. Lalu bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan kewujudan Allah sementara di dalam hati masing-masing manusia masih kewujudan diri manusianya di hatinya? Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan kenyataan Tuhannya sementara di dalam hati setiap manusia masih nyata kedirian manusianya di hatinya? Maka dari itu kewujudan Allah itu bukan seperti kewujudan manusia. Kewujudan Allah itu bukan seperti kewujudan segala sesuatu. Kewujudan Allah itu adalah kenyataan apapun yang sudah wujud ini, kewujudan apapun segala sesuatu yang sudah ini, itulah kenyataan wujudullah. Itulah yang dimaksud kenyataan Allah. Akan tetapi kita selama ini kenapa tidak bisa menyaksikan wujudnya Allah? Karena di dalam hati kita yang wujud jadi Tuhan masih wujud diri manusia kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani Tuhan selama ini. Yang mentuhani segala sesuatu selama ini. Seolah-olah wujud-wujud yang ada di luar diri kita itu terwujud dengan wujud dirinya sendiri. Kita melihat buah-buahan, kita melihat sayuran, kita melihat padi, kita melihat gunung, kita melihat lautan, kita melihat langit, kita melihat matahari, kita melihat bulan dan sebagainya, seolah-olah mereka nama-nama itu wujud sendiri, tak ada yang mewujudkan. Apa buktinya? Seolah-olah diri kita dengan apa yang kita saksikan, wujud-wujud yang ada di luar diri kita seolah-olah itu wujud-wujud sendiri tanpa wujudnya Tuhan. Buktinya adalah bila di dalam hati kita merasa kita yang paling wujud daripada wujudullah, maka wujudlah hal-hal segala sesuatu yang ada di luar diri kita seolah-olah makhluk-makhluk yang kita saksikan itu wujud dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita selama ini tidak bertuhan. Maka melihat wujud-wujud yang lainnya itu seolah-olah bukan wujudnya Tuhan. Karena kita belum masuk inna dina indallahil Islam, ya bingung menyaksikan wujudnya Tuhan, dikira Tuhan sama dengan makhluk, dikira wujudnya Tuhan sama dengan kewujudan kita. Mari kita lanjutkan. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Jadi mana bisa kita bisa menyaksikan Allah? Bagaimana mungkin Musa bisa menyaksikan Tuhannya bila di dalam hati Musanya yang ada masih Musanya? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan wujudullah sedangkan di dalam hati kita yang wujud masih wujud diri manusia kita di hati kita? Maka tak akan pernah ada dua wujud. Tak akan pernah ada dua Tuhan
Bila yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita, kitalah selama ini yang menjadi Tuhan. Allahnya gaib. Kenapa? Karena kita lebih beriman, karena kita lebih yakin, karena kita lebih percaya bahwa wujud itu adalah wujud diri kita sendiri. Berarti kita selama ini memproklamirkan diri kita sebagai Tuhan yang wujud, tapi tanpa kita sadari selama ini. Ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi rakroso. Ngaku-ngaku jadi Tuhan tanpa disadarinya. Kenapa? Karena buta mata hatinya. Mari kita lanjutkan. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Inilah buktinya. Jadi tak satu pun manusia sanggup, tak satu pun manusia bisa bertajalli kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa mengenal Allah sebelum manusianya mengenal hakikat diri manusianya dahulu yang tak ada. Sebelum manusianya mengenal diri manusianya dulu yang tak wujud. Sebelum manusia mengenal dirinya sendiri yang hancur, yang fana, maka tak akan pernah bisa mengenal Sang Pencipta. Karena manusia selama ini seolah-olah bisa bertajalli kepada apapun. Bisa bertajalli kepada langit hingga langit itu ada. Manusia merasa bisa bertajalli kepada bumi seolah-olah bumi itu ada. Manusia bisa bertajalli kepada matahari sehingga matahari itu wujud. Seolah-olah manusia bisa bertajalli kepada buah-buahan sehingga buah-buahan itu wujud dan bisa kita lihat. Seolah-olah manusia bisa bertajalli kepada rumah sehingga rumah itu kelihatan wujud nyatanya. Dan semuanya seolah-olah manusianya berkuasa atas segala sesuatu yang dilihatnya. Seolah-olah manusianya yang bisa bertajalli, Tuhannya tidak bisa apa-apa. Selama ini kan pemahaman kita seperti itu. Pemahaman iman, akidah dan kepercayaan dan yang terbalik. Keyakinan kita selama ini terbalik dari apa yang diserukan Allah lewat Al-Quran. Kita lanjutkan. Allah berfirman, engkau tak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Apa maknanya? Bila gunung itu bisa hancur lebur, maka pingsanlah Musanya. Bersamaan dengan hancur leburnya gunung itu, maknanya gunung itu tidak bisa wujud sendiri tanpa tajallinya Allah. Matahari itu takkan ada sendiri tanpa tajallinya Allah. Buah-buahan, sayuran, padi takkan pernah bisa wujud sendiri tanpa tajallinya Allah. Jadi manusianya harus hancur dulu sebagai Tuhannya, maka nyatalah tajallinya Tuhan kepada segenap segala sesuatu, termasuk bertajalli kepada tiap-tiap diri manusia, tiap-tiap ciptaannya, tiap-tiap yang wujud. Itulah maknanya tajallinya Allah. Maka Maha Suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya bagaimana? Gunung itu kok bisa hancur?
Maknanya di sini bukan hancur-hancurnya versi manusia. Jadi memaknai gunung yang hancur itu menurut Al-Quran ini bukan hancur meletus. Bukan hancur versi manusia. Bila kita menyaksikan gunung yang hancur kan gunung meletus. Tapi maknanya di sini gunungnya ya tetap wujud. Tapi kala wujud dengan Tuhannya, itu maknanya yang dimaksud gunungnya hancur. Kenapa? Karena gunungnya kala wujud dengan Tuhan yang menciptakan gunungnya. Maka dari itu Musa pun ikut pingsan dari kemusaannya, tidak sadar atas kemanusiaannya. Itulah tajalli itu. Jadi ilustrasinya, prakteknya, logikanya bagaimana? Mari kita masuk ke dalam diri kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus mengurusi ciptaannya. Jadi untuk membahas tentang tajalli, kita kembali kepada hidup uripe Allah. Jadi sekali lagi tak satu pun makhluk bisa bertajalli kepada Allah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua manusia takkan pernah bisa bertajalli kepada Allah. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah buktinya Allah bertajalli kepada wujud Muhammadnya. Bukan Muhammadnya yang bertajalli kepada Allah. Terbalik. Selama ini tajalli kita kepada Allah kan terbalik. Iman akidah kita kepada Allah selama ini kan terbalik. Seolah-olah Allah laisa kamitslihi syai'un. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah itu tidak bisa bersiapa-siapa. Jadi yang bisa apa-apa, jadi yang bisa bersiapa-siapa hanya manusianya. Inilah bukti bahwa Tuhannya Nabi Muhammad selama ini tidak sama dengan Tuhan yang kita pertuhankan. Kita selama ini salah Tuhan, tidak mentuhankan Tuhan, tapi mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga tajallinya kita bertajalli kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Seolah-olah wujudnya gunung itu ada karena adanya hawa nafsuku. Kalau tak ada aku, gunung itu tak ada. Inilah yang dimaksud kita selama ini seolah-olah menyaksikan, melihat wujud-wujud apa saja, seolah-olah semua itu wujud karena diriku manusia, karena hidupku manusia, karena keberadaanku manusia, karena wujudku manusia. Maka segala sesuatu bisa aku lihat, segala apa-apa bisa aku saksikan, segala siapa-siapa bisa aku lihat. Inilah iman akidah yang terbalik. Mestinya Allah yang bisa menciptakan apa-apa, mestinya hanya Allah yang bisa menciptakan siapa-siapa. Loh kok di sini iman kita selama ini Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa apa-apa dan Allah tak bisa jadi siapa-siapa. Jadi inilah buktinya bahwa hanya hiduplah yang bertajalli kepada segala sesuatu, kepada segala apa-apa, dan kepada segala siapa-siapa yang dilihatnya. Maknanya kemanapun kau hadapkan wajahmu,
kemanapun kau arahkan pandangan matamu, ya disitulah aku. Inilah maknanya yang bisa bertajalli kepada ciptaannya, ya hanya uripe Allah. Manusia tidak bisa tajalli. Jangankan manusia bertajalli, hidup saja tidak punya. Jangankan manusia bisa bertajalli, ibadah pun tak bisa. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat dan ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku bukan milikku tapi milik Rabbul Alamin. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata, hanya Allah lah yang bertajalli kepada seluruh ciptaannya dan kepada seluruh manusianya. Inilah jawaban yang jelas kenapa manusia tidak butuh kepada Tuhan. Bila manusianya merasa butuh kepada Tuhan, seolah-olah manusianya jadi Tuhan. Bagaimana mungkin yang tak ada butuh pada yang ada? Ilustrasinya begini. Kita mempunyai baju dan celana. Apakah mungkin baju dan celana ini bisa mengejar-ngejar kita? Kita punya baju dan celana. Apakah mungkin baju celana ini bisa tajalli, bisa tahu keberadaan kita? Sementara baju dan celana ini barang mati. Jadi yang seharusnya bisa bertajalli kepada baju dan celanaku ini kan ya aku sendiri yang tahu. Kenapa? Karena aku yang membuatnya, karena aku yang membelinya, karena aku yang memilikinya, sehingga hanya aku yang bisa memakai baju dan celana. Bukan bajunya, bukan celananya yang bisa memakaikan baju dan celana itu kepadaku. Mana ada baju itu jalan-jalan sendiri, memakai baju itu kepada badan kita. Mana ada celana itu bisa jalan sendiri, menawarkan atau memakaikan celana itu kepada kita. Mana ada baju dan celana itu bisa bergerak tanpa izin yang punya. Inilah bukti bahwa sesungguhnya yang butuh manusia ini bukan manusianya, tapi Allah lah yang butuh manusianya untuk diperankan, untuk diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi. Haulahu linuriyahu min ayatina. Agar supaya bisa menyaksikan ayat-ayatku. Jadi bukan ayatnya makhluk, tapi ayatnya hidup. Bukan ayatnya manusia, tapi ayatnya uripe Allah. Inilah tanda bukti. Banyak pertanyaan, bagaimana mungkin manusia tidak butuh Allah? Apakah Allah butuh manusia? Kalau Allah butuh manusia, Allah serba kurang. Ya itulah akal manusia. Manusia berpikir seolah-olah Allah itu sama dengan manusianya. Maka dari itu, kewujudan Allah itu tidak sama dengan kewujudan manusianya.
Kenyataan Allah itu tidak sama dengan kenyataan manusianya. Karena selama ini manusianya hanya bermain-main saja di luar dirinya. Sehingga buta kembali masuk ke dalam dirinya. Maka dari itu untuk masuk ke dalam dirinya ya harus lewat pintu baiat. Diputuslah hal-hal yang di luar dirinya itu agar supaya hancur gunungnya, hancur bintangnya, hancur segala sesuatunya, hancur kemanusiaannya, baru nyatalah Allah dengan zatnya sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Hanya Allah yang bisa mengenal Allah. Para rasul, para nabi, para manusia tak satu pun bisa mengenal Allah kecuali hanya mengenal dirinya sendiri. Maka dari itu hatinya perlu dioperasi, dibedah. Apa maknanya dioperasi, dibedah itu? Dibaiat agar bisa terbang lagi menuju Tuhannya, agar bisa kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemahaman di surat Al-A'raf ayat yang ke-143 ini, terutama saya sendiri dan kita semua para sahabat, semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah tanda bukti bahwa jangankan manusia, rasul-rasul pun tak pernah bisa bertajalli kepada Allah kecuali Allah sendiri yang bertajalli kepada seluruh ciptaannya. Dan kita yang bertajalli kepada apapun yang kita punya, bukan apapun yang kita punya yang harus bertajalli kepada kita. Contoh, apakah HP kita ini bisa bertajalli kepada kita? Kita pergi ke sana, HP-nya ikut pergi, ngetut ke. Kita pergi ke sana, HP-nya ikut makmum ke kita, ikut jalan sendiri, ngetut no kita. Apa begitu? Tidak mungkin begitu. HP tidak bisa apa-apa. HP bukan siapa-siapa. HP ini bisa apa-apa. HP ini bisa siapa-siapa bila aku yang punya. Ini HP-nya siapa? Nah, inilah buktinya HP bisa bersiapa-siapa. Oh, ini HP-nya Abdul Halim. Oh, ini HP-nya ini. Oh, HP-nya ini. Karena HP-nya tidak bisa bertajalli kecuali pemilik HP-nya lah yang bisa bertajalli kepada HP-nya. Begitu juga Allah. Hanya Allah lah yang butuh. Hanya Allah lah yang bertajalli kepada seluruh ciptaannya. Bukan kita yang bisa bertajalli. Mimpi kita bisa bertajalli. Mimpi kita bisa bermakrifat. Makanya setelah dibaiat, manusianya sudah tidak makrifat lagi, tidak jaga-jaga Allah lagi. Akhirnya kebalik imannya. Akhirnya Allah yang menjaga manusianya. Allah yang mencukupi manusianya. Bukan manusianya yang menjaga Allah. Bukan manusianya yang selalu memahasucikan Allah. Tidak bisa manusia itu membahasucikan Allah kecuali membahasucikan hawa nafsune dewe-dewe selama ini. Karena salah iman dan akidahnya. Seolah-olah jadi Tuhan. Allah ra ono, Allah ra wujud, Allah ra iso opo-opo. Jadi iman kita selama ini terbalik, tidak sama dengan imannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul Allah yang bertajalli langsung kepada mereka. Tapi kita selama ini seolah-olah tidak mungkinlah aku bisa jadi para nabi dan para rasul. Karena apa? Karena kita merasa kita yang tajalli. Maka dari itu tidak mungkin. Akan tetapi Allah hanya menghendaki
orang-orang yang dipilihnya. Semoga saya dan semoga kita semua, para penyimak, para sahabat uripe Allah, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dipilihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.